Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Widya Puspadewi, absen 87 dari kelompok 2. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan esai ilmiah saya yang berjudul Nutrisi dan Diet sebagai Terapi untuk Leptospirosis, Mengatasi Penyakit dan Mencegah Komplikasi. Baik, yang pertama, apa sih itu leptospirosis? Jadi, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebarkan melalui air maupun tanah yang sudah terkontaminasi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira. Nah, penularan dari leptospirosis bisa melalui air ataupun tanah yang sudah terpapar bakteri Leptospira yang terkandung dalam urin mamalia. Kemudian, kasus leptospirosis di Indonesia. Menurut International Leptospirosis Society, Indonesia menduduki peringkat ketiga angka kematian leptospirosis paling tinggi di dunia, yaitu 16,7% setelah Uruguay dan India. Menurut data Kemenkes RI tahun 2018, menunjukkan bahwa kematian sebesar 17,8% dari 895 kasus yang ada di Indonesia, di mana 39,2 per 100 ribu tingkat mobilitas tahunan pada komunitas saat ini. Nah, penularan leptospirosis, di mana pembawa utama dari penyakit ini yaitu tikus, di mana pembawa lainnya sebagian besar adalah mamalia. Penularannya sendiri dimulai ketika bakteri diekskresikan dari urin yang nantinya akan dibawa ke lingkungan sehingga dapat menginfeksi makhluk hidup lain. Infeksi ini dapat terjadi ketika ada kontak langsung dengan air, tanah, tanaman, ataupun hal lainnya yang terkontaminasi, dan juga bisa melalui luka pada kulit dan juga konjungtiva mata. Kemudian, pekerjaan yang rentan terjangkit dari penyakit ini yaitu petani, penjaga kebun binatang, nelayan, maupun perenang, dan sebagainya. Gejala klinis dari penyakit ini yaitu bervariasi, di mana dalam gejala ringan, yaitu dapat berupa demam, kemudian ada ikterus atau penyakit kuning, dan juga ada kencing berdarah atau hemoglobinuria, yang nantinya jika sudah memasuki fase akut dapat terjadi komplikasi seperti gagal ginjal dan juga penyakit jantung. Nah, penelitian baru-baru ini juga menunjukkan adanya komplikasi yang berupa pendarahan pada paru-paru. Masalahnya yaitu di Indonesia saat ini adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait peran nutrisi dalam mengelola leptospirosis. Yang kedua juga, kurangnya akses atau kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang tepat sebagai penunjang dalam pengobatan leptospirosis. Nah, solusinya yaitu yang pertama ada peran asupan nutrisi yang masuk ke tubuh menjadi penunjang penyembuhan ketika mengalami leptospirosis. Namun, kurangnya edukasi pada masyarakat menyebabkan pemahaman mengenai nutrisi yang penting dalam mengatasi dan mencegah penyakit ini menjadi kurang. Hal ini akan berdampak pada gejala dan komplikasi yang dialami, sehingga dapat meningkatkan angka kasus bahkan mortalitas yang lebih tinggi. Yang kedua, keterbatasan akses dalam mendapatkan asupan nutrisi yang optimal juga menjadi faktor yang menyebabkan kejadian leptospirosis berkembang buruk. Nah, oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai nutrisi yang penting untuk mengatasi serta mencegah komplikasi dari leptospirosis. Selain itu, perlu adanya program dukungan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah, sayur, dan juga sumber protein yang berkualitas tinggi. Jadi, kesadaran akan pentingnya nutrisi dalam mengelola leptospirosis dapat mengarahkan pada perubahan perilaku dan juga
pilihan makanan yang lebih sehat. Angka morbiditas dan mortalitas diharapkan nantinya akan mampu ditekan akibat bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dan pola hidup, termasuk juga pada pola makan yang nantinya dalam mengatasi dan juga mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit leptospirosis. Baik, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.